Oke teman-teman, balik lagi di channel Mandro Official 10. Jadi di video kali ini aku pengen bahas timnas kita yang baru saja merilis 32 nama yang dipanggil ke timnas senior buat nanti laga lawan Cina dan juga Jepang di tanggal 5 Mei dan juga 10 Juni 2025. Jadi kita bahas dulu satu persatu. Dari posisi kiper dulu kita bahas, oke? Jadi di posisi kiper timnas kita memanggil 5 kiper, yaitu ada Hernando Ari Sutarayadi, Martin Pas, Reza Arya, Emil Audero, Nadeo Argawinata. 5 kiper, oke? Nanti ku jelaskan alasannya kenapa. Terus ke posisi back itu ada Justin Hapner, Marcel Gers, Jai Jes, Jordi Amat, Rizky Ridho. Terus untuk wingback kanannya ada Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Eliano Reinders, Sandy Walsh, Yance Sayuri kembali dipanggil ke timnas setelah beberapa kali pemanggilan absen. Calvin Perdong, Sandy Sen Patinama, terus juga ada Dean James. Terus di lini tengah itu ada Kevin Dix, yang Yakob Sayuri kembali dipanggil juga setelah sekian lama absen. Tom Hai, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ipar Jenner, Joy Pelopesi, Nathan Choaon. Dan untuk lini depan itu ada Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Stefano Lillipali kembali dipanggil ke timnas setelah sekian lama absen. Ole Remeni, Rafael Strike, dan juga terakhir Egy Maulana Fikri. Jadi 32 nama ini bakal mengikuti TC nanti, TC atau training camp di Bali mulai tanggal 26 Mei. Dan nanti hanya 23 nama pemain yang akan dipanggil untuk laga menghadapi Cina dan juga Jepang. Dan kita ke kiper, posisi kiper kita bahas. Kenapa timnas manggil 5 kiper? Simple. Karena Martin Pas itu nggak bisa bermain pas nanti laga lawan Cina karena dia kena akumulasi kartu kuning sehingga absen laga lawan Cina. Terus alasan kedua kenapa manggil 5 kiper adalah Emil Audero. Emil Audero itu diragukan dan juga dirumorkan bakal telat gabung timnas karena dia saat ini masih membela Palermo di playoff promosi ke Serie A. Jadi diperkirakan Emil Audero itu bakal absen juga, tapi ada kabar baiknya. Kemarin itu Palermo kalah 1-0 dengan Brescia Juve di playoff promosi Serie A, itu kalah, dan kemungkinan Emil Audero bisa debut di laga lawan Cina, kemungkinan ya. Terus otomatis kan kalau 2 kiper itu tidak bisa tampil, anggaplah Martin Audero tidak bisa tampil, praktis hanya menyisakan Hernando, Reza Arya, dan juga Nadeo Argawinata. Itu sebabnya kenapa coaching staff memanggil 5 kiper untuk jaga-jaga kalau Emil Audero itu tidak bisa tampil di laga lawan Cina karena masih membela Palermo. Terus untuk di center back hanya ada nama Yance Sayuri yang dipanggil lagi, dan untuk di tengah itu hanya Yakob Sayuri yang dipanggil. Akhirnya 2 Yance bersaudara dipanggil lagi ke timnas untuk laga melawan Cina dan juga Jepang. Berita bagus karena Yance Sayuri dan juga Yakob Sayuri memang layak mendapatkan tempat di timnas karena penampilan mereka yang cukup luar biasa bersama Malut United, membawa Malut United di posisi 3 Liga 1 saat ini. Dan untuk lini depan
ada nama baru yaitu Stefano Lillipali. Kenapa Stefano Lillipali dipanggil oleh dipanggil ke timnas kali ini ya? Mungkin alasan masuk akalnya adalah karena Marcelino Ferdinand itu kena akumulasi kartu juga, dan itu tidak bisa tampil pas laga lawan Cina. Jadi kemungkinan yang menggantikan Marcelino itu nanti di lini tengah adalah Stefano Lillipali, karena mungkin si tipe ya, karena dua-duanya kan pemain kreatif. Jadi itu memang diperlukan buat timnas, dan juga mungkin sebagai opsi di lini depan timnas nanti, sehingga ada bervariasi nanti di lini depan timnas. Dan kemungkinan itu sih alasannya, karena Marcelino tidak bisa tampil pas laga lawan Cina. Mungkin timnas perlu pemain yang kreatif dan juga berpengalaman, sehingga akhirnya Stefano Lillipali dipanggil kembali ke timnas, dan juga mungkin sebagai opsi tambahan buat laga lawan Jepang nanti. Dan kayaknya ini bakal laga yang seru sih, karena kita lihat dari klasemen sementara. Kita bahas klasemen ya sekarang ya, setelah bahas pemanggilan pemain, kita bahas klasemen. Oke, jadi ini kita bahas. Jadi ini merupakan matchday terakhir untuk kualifikasi Piala Dunia di round 3. Setelah ini bakal lanjut ke round 4, yaitu posisi 3 dan juga posisi 4 berhak maju ke round 4 dan menyisakan 2 pertandingan, itu lawan Cina dan Bahrain. Sekarang klasemennya itu adalah, kita nggak usah bahas Jepang karena Jepang udah 20 poin unggul. Australia di posisi kedua dengan 13 poin. Terus ada Arab Saudi di posisi kedua dengan 10 poin. Ada Indonesia di posisi keempat dengan 9 poin. Terus ada Bahrain di posisi kelima dengan 6 poin. Terus ada Cina di posisi ke-6 dengan 6 poin. Dan kita lihat jadwal mereka. Oke, jadi di jadwal timnas Jepang nanti dia masih ketemu Australia. Karena selisih poin Jepang dan juga Australia cukup jauh. Jepang itu 20 poin dan Australia 13 poin. Jadi berharap kalau memang Indonesia mau langsung lolos ke Piala Dunia, itu harus berharap Jepang bisa mengalahkan Australia. Karena otomatis kalau Indonesia menang lawan Cina, itu Indonesia mengoleksi 12 poin. Dan juga di laga terakhir nanti masih ketemu dengan Australia. Jadi semua itu tergantung di laga Indonesia lawan Cina. Makanya itu kenapa laga Indonesia dan Cina penting, karena kalau Indonesia menang dan Jepang bisa mengalahkan Australia, ada sedikit kemungkinan Indonesia bisa langsung lolos ke Piala Dunia di tahun 2026 di Australia lagi, di Amerika, Kanada dan juga Meksiko langsung gitu lah. Karena mengoleksi 12 poin dan selisih 1 poin dengan Australia di posisi kedua dengan 13 poin. Tapi di laga terakhir nanti lawan Jepang itu Indonesia wajib menang kalau mau langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan mengharapkan Arab Saudi bisa mengalahkan Australia. Jadi kalau Arab Saudi bisa mengalahkan Australia itu dia mengoleksi 13 poin. Sedangkan kalau Indonesia bisa sapu bersih di 2 laga terakhir, Indonesia mengoleksi 15 poin. Jadi ada kemungkinan Indonesia bisa lolos secara langsung. Tapi itu berat. Sangat-sangat berat, karena mengharapkan Australia bisa mengalahkan Jepang, Arab Saudi bisa mengalahkan Australia. Jadi opsi yang terbaik adalah memang Indonesia harusnya bisa mengamankan tiket dulu ke round 4. Karena berbahaya bro, kalau Cina menang poinnya sama dengan Indonesia 9 poin.
Jadi laga penentuan lah, laga eh, apakah Indonesia masih bisa bermimpi untuk bisa bermain di Piala Dunia atau justru mengubur mimpi mereka untuk bisa bermain di Piala Dunia 2026. Dan nanti di tanggal 26 Mei aku pengen bikin video khusus buat unek-unekku lah, mengeluarkan unek-unekku tentang PSSI dan sepak bola Indonesia. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you in the next video. Bye teman-teman.